Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Okta Silvi Kurniawati, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Matematika SMP semester 3. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang koordinat kartesius dan transformasi untuk materi SMP. Selanjutnya, pengenalan. Pertama yaitu kita harus mengetahui apa sih pengertian koordinat itu. Koordinat adalah letak suatu titik atau objek yang ditulis x, y, di mana x disebut absis dan y adalah ordinat. Nah, di sini kita lihat ada grafik x dan y. Suatu titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut A, x, y, di mana x yaitu jarak titik A terhadap sumbu y dan y jarak titik A terhadap sumbu x. Garis yang berpotongan antara sumbu x dan sumbu y di titik 0 disebut pusat koordinatnya. Untuk pada bagian atas sumbu y mempunyai nilai positif, sedangkan pada bagian bawah sumbu y mempunyai nilai negatif. Begitu pula pada sebelah kanan sumbu x mempunyai nilai positif, sedangkan pada sebelah kiri sumbu x bernilai negatif. Nah, di sini kita memasuki koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik, benda, unsur geometri, menggunakan satu atau dua atau lebih bilangan, dan memiliki sumbu yang tetap. Diagram kartesius terbagi menjadi dua buah sumbu, yaitu sumbu x atau yang disebut absis dan sumbu y atau yang disebut dengan ordinat. Pada sistem koordinat, kita menjelaskan koordinat dari suatu titik menentukan suatu posisi berdasarkan jaraknya kepada kedua sumbu, baik terhadap sumbu x atau absis maupun terhadap sumbu y atau ordinat, dan menentukan posisi suatu titik terhadap titik yang lain sebagai acuan. Untuk lebih memahaminya, silahkan lihat contoh-contoh soal berdasarkan gambar di bawah ini. Nah, ini tuh ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3. Jangan sampai salah ya meletakkan kuadran 1-nya, kuadran 2-nya, kuadran 3-nya, kuadran 4-nya. Karena kalau salah meletakkan nanti juga salah kita menghitungnya. Kuadran 1. Pada kuadran 1, x akan selalu bernilai positif dan y akan selalu bernilai positif. Nah, jadi kuadran 1 itu plus dan plus atau positif dan positif. Kuadran 2. Pada kuadran 2, x akan selalu bernilai negatif dan y akan selalu bernilai positif. Dan min dan plus. Jangan kebalik ya. Kuadran 3. Pada kuadran 3, x akan selalu bernilai negatif dan y akan selalu bernilai negatif. Nah, kuadran 3 ini negatif dan negatif. Kuadran 4. Pada kuadran 4, x akan selalu bernilai positif dan y akan selalu bernilai negatif. Nah, ini kuadran 4 kebalikannya kuadran 2. Jadi jangan sampai kebalik antara kuadran 4 dan kuadran 2. Menentukan jarak antara dua titik. Untuk menentukan jarak antara dua titik pada bidang koordinat dapat diselesaikan dengan cara berikut. Ada dua langkah ya. Yang pertama, tentukan koordinat dari kedua titik tersebut. Misalkan koordinat dari dua titik tersebut adalah x1, y1 dan x2, y2. Langkah kedua, hitung jarak dari dua titik tersebut dengan menggunakan rumus berikut ini. Rumus jaraknya yaitu akar dari x1 min x2 kuadrat ditambah y1 min y2 kuadrat. Transformasi. Transformasi geometri merupakan perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal x, y ke posisi lain atau ke x aksen dan y aksen. Jenis-jenis transformasi geometri ada 4. Yang pertama translasi atau pergeseran, yang kedua refleksi atau pencerminan, yang ketiga rotasi atau perputaran, dan yang terakhir dilatasi atau perkalian. Jenis-jenis transformasi yang pertama translasi atau pergeseran. Translasi adalah
salah satu jenis transformasi yang berguna untuk memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah jarak. Nah, ini contohnya ilustrasinya ya. Yang dipindahkan itu hanya titik-titiknya sepanjang jarak yang sama. Selanjutnya, rumus umum translasi yaitu x aksen y aksen sama dengan AB plus x, y. Penjelasan, x aksen y aksen yaitu titik bayangannya, A dan B itu vektor translasi, X dan Y itu titik asalnya. Yang kedua, refleksi. Refleksi atau pencerminan. Pembahasan kedua yang bakalan Burhan bahas adalah refleksi atau pencerminan. Refleksi adalah perpindahan benda atau bangun geometri dengan jarak antara titik awal dengan cermin dan titik perpindahan dengan cermin memiliki nilai yang sama. Kamu bisa melihat gambar di bawah ini untuk lebih jelas tentang refleksi. Nah, kalau ini itu pencerminannya. Jadi misalnya gambarnya itu di kuadran 1 sama dengan di kuadran 2. Jadi bentuknya jaraknya itu tetap sama. Yang ketiga, rotasi. Rotasi atau perputaran adalah suatu perubahan kedudukan atau posisi objek dengan cara diputar lewat suatu pusat dan sudut tertentu. Nah, ini ilustrasinya ya. Ini diputar, jadi titik ABC nya kalau diputar hasilnya seperti ini. Adapun rumus yang digunakan dalam rotasi transformasi geometri antara lain rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat AB sama dengan XY menghasilkan min Y plus A plus B X min A plus B. Rotasi sebesar 180 derajat dengan pusat AB X, Y menghasilkan min X plus 2A plus B min Y plus 2B. Rotasi sebesar min 90 derajat dengan pusat AB banding dengan XY, maka hasilnya Y min B tambah A min X plus A plus B. Rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0 dibanding X, Y, maka min Y dan X. Rotasi sebesar 180 derajat dengan pusat 0,0 dibanding X, Y, maka hasilnya min X, min Y. Rotasi sebesar min 90 derajat dengan pusat 0,0 maka hasilnya Y, X, min X. Yang terakhir, dilatasi. Dilatasi juga dikenal dengan sebagai perbesaran atau pengecilan sebuah objek. Apabila transformasi pada translasi, refleksi, serta rotasi hanya mengubah posisi benda, maka lain halnya dengan dilatasi, yang melakukan transformasi geometri dengan cara merubah ukuran benda. Ukuran benda bisa akan diubah dan oleh dilatasi menjadi lebih besar atau lebih kecil. Perubahan ini bergantung pada skala yang menjadi faktor dari pengalinya. Nah, ini ilustrasinya, yaitu awalnya sekecil diperbesar menjadi 2 kali lipatnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.